pertanyaan kedua dari Ibu Maya. Ya. Sama Ibu Maya, saya akan menjawab pertanyaan Ibu dengan wawasan Ibrani juga. Ya. Nubuat tentang Yesus oleh para nabi serta pengenapannya. Ya. Kalau Anda sudah jadi Kristen sejak lama, Anda tentu sudah tahu jawabannya, kan? Anda sudah banyak sekali literatur yang menuliskan bahwa dinubuatkan dan dia adalah pengenapannya dan dinubuatkan dalam para nabi. Tetapi saya akan pertanyaan Ibu dalam wawasan Ibrani, ya, Jewish insights into Scripture. Ya. Understanding Jesus in his Jewish context, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Ya. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Kalau kalian begitu percaya terhadap hukum Torah, ya, bagaimana mungkin kamu tidak percaya kepadaku? Musa menulis tentang aku. Ya. Kita baca ayatnya. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, jikalau kalian percaya kepada Musa, tentu kalian akan percaya juga kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Ya. Ki lu ta'aminu le Moshe gam li ta'aminu kihu kataf alai. Ya. Kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab dia menulis tentang aku. Nah, kapan Musa itu menulis tentang Yesus? Ya. Dan saya akan ambilkan satu ayat yang biasa dibuat perdebatan, ya, oleh para apologet, ya, yaitu dalam Ulangan 18 ayat 15. Ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, ini diklaim oleh para polemikus sebagai satu nubuat bagi nabi mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa mereka adalah satu kepercayaan yang diturunkan dari rumpun Ismail. Ya, itu adalah kepercayaan mereka. Ya, oke, kita ikutin saja. Ya, kalau mereka adalah Ismail, dan di sini ditulis, ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Ya. Nafi mikir beha, me'aheha, kemoni. Ya. Seorang nabi dari tengah-tengah kalian, dari tengah-tengahmu, ya, dari saudara-saudaramu. Nah, kalau Israel ini, ya, punya anak, ya, atau saudaranya Israel itu siapa? Kalau di Alkitab kita, saudaranya Yakub itu siapa? Esau, ya. Tapi kalau misalnya mereka itu dari rumpun Ismail, artinya Ismail ini apanya? Saudaranya atau apanya? Ismail adalah pamannya Yakub. Ya. Jadi seandainya mereka mengklaim agama mereka adalah dari rumpun Ismail, sedangkan ini adalah Israel, nggak cocok. Karena Ismail itu paman, bukan saudara. Nah, tentulah di sini, dalam konteks ini, Musa bicara dalam konteks Bani Israel. Ya. Maka akan datang nabi yang seperti aku. Maka tentulah nabi itu dari antara Israel. Kalau dari antara Israel, dapatkah
diklaim bahwa itu adalah nubuat bagi nabi mereka. Tentu nggak dapat kan? Ya. Maka yang paling persis adalah Yesus. Oke, kita katakan mereka klaim sama. Apanya yang sama? Ya. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa disamakan antara Musa dengan nabi mereka. Musa itu hanya dapat dipersamakan dengan Yesus Kristus. Nggak bisa orang lain, nggak bisa. Nggak ada yang sama dengan Musa kecuali Yesus. Dalam hal apa? Ya. Apa kesamaan yang spesifik pada zaman Nabi Musa dan zamannya bayinya Yesus? Yaitu pembunuhan bayi-bayi. Ya. Dan itu hanya dapat diterapkan pada Yesus dan Musa. Ya. Ketika Musa bayi, ya, Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, ya, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak-anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Ya. Berarti ada pembunuhan bagi anak laki-laki gara-gara lahirnya Musa. Ya. Dan sekarang, pada zamannya Yesus terjadi juga infantisida. Ya, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, maka ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang jadi ada pembunuh anak-anak bayi-bayi pada zamannya Musa dan zamannya Yesus. Ini nggak bisa dipersamakan. Maka nubuat tadi, ya, Ulangan 18 ayat 15 tidak bisa diterapkan kepada orang lain selain Yesus. Jadi nabi yang seperti aku, dia adalah Yesus Kristus saja, ya. Dan kehidupan Musa itu adalah tipologi bagi Kristus. Ya, seperti Kristus, Musa di masa kanak-kanak berada dalam bahaya dibunuh. Ya. Dan terjadi terjadi infantisida. Ya, kalau genosida itu kan ini pembunuhan terhadap satu bangsa, pemusnahan bangsa. Tapi ini infantisida, pembunuhan bagi bayi-bayi. Ya. Dan ada banyak spesifikasi dari kehidupan Musa yang menggambarkan tentang Yesus Kristus, ya. Dan ini adalah ilustrasi dari ketika zamannya Yesus, Herodes itu memerintahkan pembunuhan bayi-bayi, ya. Baik, nubuat yang lain, tulisan Musa juga. Ya, kalau Musa menulis tentang aku dan kalian percaya kepada Musa, bagaimana kamu tidak percaya kepadaku? Musa menulis tentang aku. Ya, pertama kali nubuat Alkitab yang merujuk kepada Yesus itu adalah nubuat tentang kematian korban Sang Mesias pada kitab Kejadian. Jadi ada nubuat keselamatan bagi manusia yang pertama, yaitu pada kitab Kejadian. Dan Kejadian 3 ayat 15 ini dirujuk oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai Injil yang pertama. Apa maksud Injil yang pertama? Ini adalah satu kabar baik tentang keselamatan yang pertama kali diucapkan Allah di hadapan manusia. Kapan itu diucapkan? Tepat ketika Adam jatuh dalam dosa. Adam yang seharusnya hari itu mati, ya, karena dia melanggar Kejadian 2 ayat 17, ya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan manusia itu melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi apa yang terjadi ketika Adam memakan buah yang dilarang itu? Dia mati bukan seharusnya, tapi apakah Adam itu mati?
Adam terperdaya, ya. Adam terbujuk, dan Adam tidak mengoreksi kesalahan dari istrinya. Yang pertama, makan adalah istrinya, dan tidak terjadi apa-apa. Karena memang perintah itu diucapkan Tuhan sebelum si perempuan itu diciptakan. Maka perintah ini diberikan kepada si laki-laki. Nah, tapi ketika si perempuan itu makan, dan si perempuan itu memberikan kepada suaminya, suaminya ikut makan. Nah, ketika suaminya ikut makan, maka dengan sendirinya pada saat itu Adam itu melanggar. Dan ketika dia melanggar, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tentu saja dia mendapatkan konsekuensi kematian, itu bukan. Ya. Tapi apakah Adam mati? Ya. Adam seharusnya mati. Ya. Yang pertama, konsekuensinya. Dia tahu akan ketelanjangannya, sehingga dia menyemat daun-daun ara untuk dijadikan penutup bagi dan ketika dia tahu dia telanjang dan dia malu, ya, setelah dia berpakaian, tentulah dia harusnya tidak malu, tapi dia tetap merasa berdosa dan dia merasa takut. Ketika Tuhan berjalan pada taman itu, Adam dan istrinya sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Karena ada rasa takut, karena dia sudah melanggar hukum Tuhan itu. Tapi Tuhan memanggil manusia itu, Ayeka, di mana engkau? Ayeka. Pertanyaan ini, ya, Ayeka ini, ya, seharusnya suatu pertanyaan yang aneh, ya. Bukankah Tuhan Maha tahu? Tetapi kenapa dia bertanya, Ayeka, di mana kamu? Pastilah pertanyaan ini mengandung banyak arti. Bahwa pertanyaan di manakah engkau, itu artinya kamu sudah terpisah dari aku. Bukan Tuhan tidak tahu, tentu saja Tuhan Maha tahu. Tetapi pertanyaan itu membuat Allah bersedih sehingga bertanya, di mana kamu? Aku sekarang tidak dapat berhubungan dengan kamu seperti dulu. Ya. Dan Tuhan tahu konsekuensi yang harus dipikul Adam adalah apa? Kematian. Maka karena Adam menerima konsekuensi kematian ini, maka Tuhan memberikan satu tipologi yang pertama tentang keselamatan itu. Dan ini dibaca oleh Bapak Gereja Irenaeus tadi sebagai satu harapan bagi Adam, bagi manusia. Ya, sehingga Kejadian 3 ayat 15 itu disebut sebagai berita Injil yang pertama, atau dalam bahasa Latin itu disebut sebagai proto-evangelium, atau dalam bahasa Ibrani sebagai Besorat Harishona. Ya. Besorat Harishona ini menjadi satu harapan bagi datangnya Sang Mesias. Ya. Hatikva Mashiach. Ini dibahas di buku saya pada bab 19. Ya, itu sangat lengkap sekali dan saya tidak menjelaskan di sini sedetail itu. Detailnya ada di sini atau Anda dapat melihat rekaman kelas untuk pembahasan Kejadian pasal 3. Ya, juga dibahas sekali lagi secara detail lagi dalam buku Injil Salib, ya. Tentang judulnya memang Proto-Evangelium. Jadi judulnya memang tentang Kejadian 3 ayat 15. Ya. Apa isi dari Kejadian 3 ayat 15? Ya, Besorat Harishona itu. Ve'evah asid benecha uven haisha uven sar'aha uven sar'ah hu yushu ve'ata teshuvenu akef. Nah, kenapa saya membaca dalam bahasa ini? Karena kalau Anda membaca dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, ayat ini hampir tidak dapat Anda pahami sebagai
Injil yang pertama. Tetapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa Ibrani, ya, Anda akan tergetar hatinya, ya, bagaimana Musa ya menuliskan satu nubuat dari Tuhan yang pertama tentang keselamatan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Aneh ya. Kenapa dikatakan tumit? Ya. Heel, tumit. Kalau ini dibaca dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, Anda nggak have no idea. Apa sih maksudnya tumit? Tapi kalau Anda membaca tumit ini dalam bahasa Ibrani, Akev di sini. Akev di sini itu adalah kata dasar dari nama bagi seseorang yang memiliki arti tumit. Siapa dia? Yakov. Yakub. Yakov. Yakov. Ya, Yakov. Akev, Yakov. Nah, Tuhan masih bicara tentang simbol yang belum dipahami oleh Adam dan istrinya waktu itu, ya, Yakov. Tetapi ini adalah satu harapan bahwa akan datang keturunan dari si perempuan, ya, dari rumpun tumit, ya, dan ini bisa kita dapat bandingkan bagaimana orang Yahudi mengartikan Akev ini, si tumit ini, ya, Yakov, Akev, tumit, ya. Itu pada nanti dari terjemahan Targum Jonathan. Nah ini saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Samuel tentang Mesias, ya, karena ini berhubungan antara nubuat Yesus oleh para nabi serta pengenapannya dan istilah dari Mesias itu. Nah, Kejadian 3 ayat 15 itu bagi orang Yahudi itu merujuk kepada Raja Mesias. Mana buktinya? Ya. Yang pertama kita pahami dulu tentang nama Yesus. Yesus Sang Mesias. Yesus disebut sebagai Yeshua HaMashiach. Ya. Yeshua di sini atau diyunanikan nama Yeshua itu menjadi Yesus. Yesus. Nah, kenapa ada S di sini? Itu adalah nama yang ditujukan kepada maskulin. Jadi Yeshua, nah, dia harus memakai akhiran S karena dia adalah seorang maskulin. Maka Yesus seperti Keifa menjadi Keifas, ya. Ya, Yesus. Jadi Yeshua menjadi Yesus. Nah, itu adalah helenisasi dari nama Yesus. Nah, Kristos. Nah, Kristos itu yang diurapi. Mashiach dalam bahasa Yunani Kristos. Ya. Matius menuliskan Injil dalam bahasa asli Yesus Kristus. Ya, Yesus Sang Mesias, Yesus yang diurapi. Ya, Biblos, Geneseos, Isu, Kristu, Huiu, David, Huiu, Abraham. Nah, kenapa Yesus menjadi Isu? Nah, ini adalah penulisan dari bentuk genitif dari kata Yesus tadi. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach. Shefer Toledot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Nah, Yesus disebut, Anda lihat di sini ya, kata Akev di sini. Pemahamannya dalam Targum Jonathan, ya. Targum Jonathan itu nanti menyebut merujuk si keturunan atau dari rumpun tumit itu adalah Raja Mesias, ya. Oke. Pemakaian dalam bahasa Ibrani modern si tumit itu bisa disebut dengan Laakov Achare Misehu. Jadi kata tumit itu bisa berarti menumit, bisa berarti membuntuti, nah, menguntit. Nah, jadi misalnya seorang ada istilah dalam
orang-orang Yahudi biasanya Jacobin somebody, ya. To Jacob someone, membuntuti seseorang, mengikuti seseorang. Nah, itu nama dari Yakub, orang yang membuntuti. Dan ini juga masih dipakai dalam istilah-istilah bahasa Ibrani modern, ya. Ya. Misalnya detektif mengikuti seorang suspek itu has akaf akhare hakasud, ya, atau hakataf akof akhare hasyakan. Nah, itu juga bisa ditujukan kepada seorang reporter yang membuntuti seorang aktor terkenal, gitu kan. Ya, itu adalah arti dalam bahasa modern. Nah, Abraham sendiri, ya, secara luar biasa kalau Anda membaca dalam Alkitab bahasa asli, ada kata oleh karena Abraham, ya, ekef, ya, dari kata tumit tadi, ya. Oleh karena Abraham telah mendengarku dan memelihara kewajibanku, yaitu perintah, mitzvot, ketetapan, kuhod, dan torot, ya. Jadi ada ekef ditujukan kepada Abraham. Nah, kemudian ada syama. Kalau saya bilang syama, kira-kira ini apa ini? Syama. Berhubungan dengan apa? Shema Israel. Shema Israel. Ya. Adonai Elohim. Adonai. Ya. Jadi Shema. Shema itu bukan kata-kata yang tiba-tiba muncul. Tapi Syama ini merujuk kepada iman dari Abraham. Maka kalau orang Israel, mereka itu mengikuti iman dari Abraham, mereka harus Shema. Ya. Dan mereka adalah ekef, rumpun dari situmit. Ya. Wow. Kalau Anda membaca dari bahasa aslinya, Anda akan mendapatkan lebih dalam lagi, ya. Ketaatan Abraham, syama. Nah, kata syama itu bisa artinya mendengar, bisa dalam artian mentaati. Nah, taat dalam hal apa? Taat dalam hal yaitu mitzvotai, kepada perintah-perintahku, ya. Kuhotai, taat dalam ketetapan-ketetapanku, ya. V torotai, taat dalam hukum-hukumku. Wah. Abraham dirujuk sebagai seorang yang syama terhadap perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan torah-torahku, ya, hukum-hukumku. Maka syahadat orang Israel dikatakan syama. Syama terhadap apa? Terhadap Allah yang disembah oleh Abraham, dan Allah itu adalah Allah yang satu-satunya. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Nah, kata Shema ini merujuk kepada iman yang dimiliki oleh Abraham yang sudah dituliskan pada Kejadian 26 ayat 5. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang Israel kemudian pernah terlepas dari apa yang ditulis dalam kitab Kejadian. Maka kitab Kejadian ini bolehlah kita pandang sebagai kitab genealogi, genealogy of everything, genealogi alam semesta, genealogi dari manusia, genealogi dari iman. Iman dari siapa? Iman dari Abraham. Ditulis dalam kitab Kejadian. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ya. Dan kalau Anda banyak sekali membaca literatur Yahudi, ya, ada satu puisi ini adalah puisi yang biasanya diajarkan kepada anak-anak. Mereka sudah diajari tentang syahadat orang Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yaitu dirupakan dalam satu puisi yang disebut Echad Miyodea. Echad Miyodea. Echad
Echad mi yodea, echad ani yodea, echad Eloheinu sheba shamayim uba'aretz. Ya. Jadi echad mi yodea, satu. Siapa yang tahu? Satu aku tahu. Satu Allah kita yang ada di sorga dan yang di bumi. Itu adalah nah, kata akef tadi ya itu nggak ada hubungannya ya, nggak maksudnya tidak bisa dipahami oleh Abraham atau bahkan oleh Adam kala itu. Tapi pada masa kemudian ya kata akef ini dijelaskan oleh para rabi Yahudi itu sebagai apa? Malkishah. Ya. Akef tadi dirujuk oleh Jonathan Ben Uziel itu sebagai Malcha Mesiha, ya, Raja Mesias, Kejadian 3 ayat 15. Wow, ya. Jadi rujukan proto evangelium itu sebagai rujukan kepada Yesus Kristus tidak hanya dipercaya oleh orang Kristen Ibrani, oleh orang-orang Yahudi, bahwa itu merujuk kepada Yesus Kristus nanti yang lahir pada rumpun Akef, pada rumpun Situm, pada rumpun Yakub, dan Yesus juga mengkonfirmasinya ya bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya. Dan ini menjadi satu rujukan bagi kematian berdarah dari Sang Mesias itu ya. Dan Yesus ya ada kematian tukar guling yang sudah dirupakan oleh Tuhan pada Taman Eden, ada binatang yang tidak berdosa dibunuh oleh Tuhan ya. Dan kemudian diambil kulitnya untuk menutupi aib dari Adam, untuk menutupi ketelanjangan dari Adam. Bu. Itu menjadi satu dasar dari silakan. Iya, saya mau ngomentari aja Bu, teringat nanti supaya nggak lupa soal yang tadi Sema Israel itu Bu. Itu kan bagi saya temukan itu di Markus 12 ayat yang ke-29 sampai 30. Soalnya Yesus ada membuat pemaparan tentang apa hukum-hukum yang terutama kan gitu. Nah, yang saya titik beratkan gini Bu, kalau di Ulangan 6 ayat 4 itu kan katanya ehad Bu, ehad. Sementara di Markus 12 ini dipakai kata estin Bu. Nah, maksud saya ini seragam atau tidak Bu? Soalnya nanti bisa saja dengan tidak pengertian bisa saja artinya itu kayak membilang sesuatu angka kah atau angka atau urutan angka kah. Nah, ini Bu maksudnya. Sementara yang saya tahu itu sebenarnya kata Yunani estin. Iya Bu. Apa yang dikutip oleh Markus itu adalah kutipan dari Shema Israel ini. Dari Markus 12 ayat 29 ya. Saya baca ayatnya dalam bahasa Yunani. Kurios hoteos hemon ya. Hoteos hemon kurios heis estin ya. Heis ya. Heis satu estin adalah ya. Kurios heis estin. Tuhan satu adalah. Jadi ya sama sebenarnya. Apa yang dikatakan ehad heis ya atau hen heis ya. Satu adalah. Jadi terjemahnya nggak salah Bapak, sama. Nah. Dan itu adalah terjemahan bagi Ulangan 6 ayat 4 itu ya. Kalau Anda membaca Ulangan 6 ayat 4 dalam Septuaginta, nulisnya begini. Aku Israel, hoteos hemon,
kurios, heis, estin. Persis. Jadi apa yang dituliskan oleh Markus di sini itu dia mengutip persis apa yang ditulis di Septuaginta. Nah, sekarang saya tanya. Septuaginta itu tidak dituliskan oleh orang-orang Kristen atau tidak diterjemahkan oleh murid-murid Yesus. Tapi kapan diterjemahkan? Pada Alexander Agung. Ada yang tahu? Ya, ketika zamannya Alexander Agung di Alexandria. Pada kekuasaan Alexander Agung, ya, Alexander ini sekaligus menjadi penguasa dan dia memperkenalkan Yunani Koine. Nah, bahasa Yunani Koine ini dijadikan bahasa dagangan, dijadikan bahasa para cerdik pandai. Nah, kemudian ada golongan Rabi Yahudi, 70 orang Rabi Yahudi itu menerjemahkan tanah Ibrani ini ke dalam bahasa Yunani. Sudah ada ya setelah kekuasaan Alexander Agung. Nah, kemudian ketika bahasa Yunani ini dikenal oleh negara-negara jajahan dari Makedonia, ya, dan bahasa ini dipahami oleh banyak dari negara-negara jajahannya termasuk di Alexandria, ya, para Rabi Yahudi ini menerjemahkan tanah Ibrani itu dengan aku, ya, saya baca lagi, aku Israel, ya, hotheos hemon, kurios heis estin. Nah, ini terjemahan para Rabi Yahudi 3 abad sebelum Yesus. Nah, ketika Yesus mengajar, nah Yesus pasti mengajar di hadapan orang Israel waktu itu ya. Kalau dia mengajar di hadapan orang Israel, Yesus pakai bahasa Yunani atau bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Yang diajar orang Yahudi bukan? Nah, orang Yahudi waktu itu berbicara bahasa Ibrani itu kalau mempelajari Torah, ya. Nah, bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Aram. Nah, Tuhan Yesus mengutip dari kitab Torah, Ulangan 6 ayat 4. Nah, kutipan Yesus dari Torah ini tentu saja Yesus membacanya dalam bahasa Ibrani. Nah, karena si Markus ini menulis Injilnya dalam bahasa Yunani, maka dia tidak sembarangan mengutip. Dia mengutip apa yang sudah ada, yang juga menjadi rujukan bagi orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Maka dia mengutip persis dari Septuaginta, aku Israel, hotheos hemon, heis estin. Ya, jadi sama. Jadi terjemahan ini nggak salah karena Markus tidak menuliskannya sendiri, tetapi dia mengutip betul-betul apa yang dikutip Yesus, Ulangan 6 ayat 4. Jelas Bapak? Pak Ferdinand? Oke, Iya. ya. Oke, jelas ya Pak Ferdinand ya. Mungkin Ibu bisa dilanjutkan kembali, mohon untuk bagi yang ya interaksi Oke. dengan Ibu Rita ya, tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Ibu Rita dilanjutkan. Baik. Saya lanjutkan ya. Lain tentang Yesus. Ya. Nubuat kematian berdarah, merah kirmizi. Nah, ini saya ambilkan hal-hal yang menarik saja. Tentu saja ada banyak sekali nubuat tentang Yesus yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Tapi di sini ada satu nubuat yang sangat menarik sekali, ya. Bagaimana sampai Alkitab itu menubuatkan suatu visual, menubuatkan visual dari apa yang nanti terjadi yang akan dialami oleh
Yesus Kristus, yaitu nubuat kematian berdarah. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ya, ini Yesus kematian berdarah di atas kayu salib, darahnya itu sampai menempel di kayu. Darah itu tentulah berwarna apa? Warna merah, ya. Walaupun orang bangsawan dibilang darah biru, tetap aja darahnya merah sebenarnya, ya. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah ulat, ya. Nama ulat tolaat dalam bahasa Ibrani. Nah, bagaimana kata tolaat ini merujuk sebagai nubuat kepada sengsara dari Kristus, ya. Mazmur pasal 22 ditulis oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ya. Dia menuliskan simbol-simbol, ya, tentang merah kirmis, ya, darah yang menempel di kayu, dan itu menjadi penggambaran bahwa darah-darah Sang Mesias, ya, noda-noda darah akan menempel pada kayu salib, ya. Dan ini menjadi pada buku Injil Salib pada bab ke-22, ya. Ini buku ini masih dalam proses cetak, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dirilis, ya. Dan ini menarik sekali, salah satu dari nubuat bagi Tuhan Yesus Kristus, ya. Daud bermazmur, ya, tapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina orang banyak, ya. Ve'anochi tolaat, ya. Tolaat itu adalah ulat kirmisi, ya. Dan oleh orang Yahudi, Mazmur pasal 22 ini dirujuk sebagai Mazmur mesianik, ya, bahwa ada kematian berdarah yang akan dilalui oleh Sang Mesias. Seorang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ini juga bicara tentang sengsara Kristus, ya. Nah, ulat tolaat yang disebut tolaat ini atau ulat kirmisi dalam bahasa ini disebut kirmisi itu mengambil dari menyerap dari bahasa Arab, ya, kirmis, ya, kermes dari kata. Jadi kirmisi, jadi maksudnya merah, karena warna merah dari pewarna dari biasanya itu diambil dari merahnya ulat-ulat ini. Nah, Anda lihat ulat kirmisi ini atau kokos, ya, atau kokinos. Nah, tolaat ini mempunyai satu spesifikasi dalam dia berkembang biak. Nah, ketika bertelur, ya, ketika dia bertelur itu dia harus mati. Ini bisa keluar dari tubuhnya. Nah, ketika telur-telur ini keluar, maka, ya, merahnya dari induk dari tolaat tadi itu, ya, membasahi dari, dan di sini secara ajaib luar biasa oleh orang-orang Yahudi, dia berkembang biak dan mengeluarkan telur-telurnya, dia harus mati dan terdapat tanda merah, ya, getah merah itu membasahi di kayu itu, dan ini menjadi satu gambaran nubuat dari kematian Kristus, ya. Jadi mati pun ditunjukkan dalam Alkitab kita, maka tidak bisa tidak, itu hanya merujuk kepada Yesus Kristus saja. Jadi cara kematian seperti ini, ya.